له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Melanjutkan di Kitabul Manaqib, pembahasan tentang manaqib, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in wa huwa bizawra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiapkan wadah ketika di suatu tempat namanya Zawra. Ada tempat namanya Zawra antara Madinah dengan Yambuk. Yambuk itu bagian Saudi bagian barat dekat Laut Merah. Nah, antara Madinah dan Yambuk itu ada tempat namanya Zawra. Fa wada'a yadahu fil ina'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di wadah tadi. Fa ja'ala al-ma'u yanbu'u min baini asabi'ihi fa tawadda'a al-qawm. Apa yang terjadi? Air itu mengalir dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun berwudu menggunakan air tadi. Jadi kisahnya Rasulullah dan para sahabat ini safar kehabisan air. Maka Rasulullah meminta kepada para sahabat yang masih punya air tersisa, sisa-sisa air itu dikumpulkan di suatu wadah. Ternyata di riwayat yang lain air itu yang sisa kalau digunakan untuk berwudu hanya cukup satu orang. Nah, oleh Rasulullah, tangan Rasulullah itu dimasukkan. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya. Apa yang terjadi? Keluar jari-jari, keluar air itu dari jari-jari beliau. Qila li Anasin kam kuntum. Anas bin Malik ditanya oleh seorang tabi'in, jumlah kalian waktu itu berapa? Jawaban Anas bin Malik, 300 orang. 300 orang. Ini namanya apa? Mukjizat. Mukjizat itu apa maksudnya? Mukjizat itu adalah bukti Allah Ta'ala bahwasanya manusia ini seorang nabi yang tidak mungkin perbuatan ini bisa dikerjakan oleh orang lain. Ini disebut mukjizat atau melemahkan orang lain. Sama kisahnya ini dengan Nabi Musa alaihissalam ketika di tempat yang gersang, yang panas, padang pasir bersama Bani Israel. Setelah mereka itu selamat dari kejaran Firaun melewati Laut Merah, mereka kehabisan air. Maka Bani Israel minta kepada Nabi Musa, bagaimana caranya agar mereka mendapatkan air. Maka kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, qul nadrib bi 'asakal hajar. Gitu. Wahai Musa, batu itu pukullah dengan tongkat. Pukul. Fambajasat minhu 12 ainan. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala mengeluarkan air setelah batu itu dipukul oleh Nabi Musa. Dari batu itu mengeluarkan air, yang mana air itu muncul dari 12 titik. Nah, kalau Nabi Musa mukul batu pakai tongkat, kemudian keluar dari batu itu air. Kalau Rasulullah memasukkan jari-jarinya di wadah, kemudian keluar air dari mana ya?
dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini Allah taala ingin membuktikan, memperlihatkan kepada manusia bahwasanya mukjizat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihi salam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain Rasulullah juga punya mukjizat taktsirut ta'am, memperbanyak makanan. Para sahabat ketika pulang dari perang Tabuk dalam keadaan mau kehabisan bekal Rasulullah, roti-roti yang masih ada di antara para sahabat disuruh mengumpulkan. Maka oleh Rasulullah disentuh dan didoakan hanya mengucapkan bismillah. Semua pasukan bisa makan. Itu namanya mukjizat. Kemudian an Abdillah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kunna na'uddul ayati barakatan wa antum ta'uddunaha takhwifan." Ibnu Mas'ud, kita itu menganggap mukjizat Rasulullah yang kita lihat sebagai keberkahan. Wa antum ta'uddunaha takhwifan. Sedangkan kalian, maksudnya kalian itu tabi'in, menganggapnya sesuatu yang menakutkan. Jadi mukjizat itu bagi para sahabat keberkahan, tapi bagi orang kafir sesuatu yang menakutkan. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala al-ma'u. Ketika kita bersama Rasulullah di suatu safar, air itu sedikit. Kata Rasulullah, utlubu fadlatan min ma'in, kumpulkan sisa-sisa air. Faja'u bi ina'in fihi ma'un qalilun. Para sahabat kemudian membawa wadah yang di dalamnya ada air yang terkumpul jumlahnya sedikit. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya di wadah itu dan berdoa, hayya 'ala tahuril mubaraki wal barakatu minallah. Mari kita bersuci. Hayya 'alal tahur. Kalau kita sering mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita salat, mari kita menuju kepada kemenangan. Kemarin ada pertanyaan ngaji itu, Ustaz, kalau mengucapkan adzan pas hujan deras, shollu fi buyutikum atau shollu fir rihal, salatlah di rumah kalian, itu diucapkan kapan? Yang pertama kita sampaikan, shollu fi buyutikum atau shollu fir rihal itu diucapkan ketika pasti dan tidak mungkin bisa datang sholat jamaah di masjid. Maka kalau hanya hujan ya rada deres, masih mampu. Maksudnya jamaah itu para jamaah mampu pergi ke masjid, memakai mantel, memakai payung, maka tidak diucapkan shollu fi buyutikum. Contohnya kalau dalam keadaan genting musibah, para pemerintah menutup masjid, hanya boleh adzan tapi tidak boleh sholat jamaah. Maka dalam keadaan seperti itu muadzin mengucapkan shollu fi buyutikum atau shollu fir rihal, artinya sama. Kapan diucapkan? Mengganti dua kalimat hayya 'alah. Hayya 'alah itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diganti dengan shollu fi buyutikum. Kalau dalam adzan hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah dua kali, shollu fi buyutikum berarti berapa kali? Ya dua kali, tidak anjur 4 kali. Tetapi dalam madzhab Syafi'i, shollu fi buyutikum itu boleh dibaca ketika mau mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dihilangkan dua kalimat itu. Boleh juga diucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dibaca sampai adzan selesai la ilaha illallah, baru mengucapkan shollu fi buyutikum. Ada dua cara. Diucapkan kapan?
ketika jamaah tidak mungkin bisa ke masjid karena suatu udzur, suatu masalah. Tapi kalau mampu meskipun hujan deras tidak diucapkan shollu bi buyutikum. Maka Rasulullah berdoa hayya 'ala tahuril mubaraki wal barakatu minallah. Mari kita bersuci. Bersuci itu bersuci yang mubarak. Mubarak itu berkah. Jadi tahur kesucian baik bentuknya wudu, mandi, tayamum adalah keberkahan atau izalatun najasah, membersihkan najis, sebuah keberkahan. Maka orang-orang soleh hampir rata-rata mereka itu menjaga wudu mereka. Menjaga wudu tidak hanya ketika akan sholat, ketika selesai buang hajat berwudu, mau tidur berwudu, mau pergi kerja mandi atau wudu? Lebih baik mandi atau wudu? Dua-duanya. Nah, jadi wudu itu tidak hanya untuk sholat. Orang-orang yang soleh sejak para salafus soleh sampai sekarang mereka itu menjaga wudu. Mau tidur ya wudu, mau tidur wudu, mau marah wudu. Malah rasito wudu ini gitu, tidak hilang marahnya. Ya. Jadi berkah wudu itu sebuah keberkahan. Jadi Allah Ta'ala menjadikan keberkahan ada pada kesucian. Wal barakatu minallah, kata Rasulullah dalam doa itu, dan keberkahan itu dari Allah Ta'ala. Ya, maka yang harus kita yakini, keberkahan itu mutlak pemberian Allah. Hanya saja beberapa makhluk Allah dijadikan perantara dari keberkahan itu. Jadi ada orang soleh, kalau doa itu kok mustajab gitu kan, kita minta didoakan, berarti dia perantara keberkahan dari Allah Ta'ala. Kemudian wudu ini kan sebuah makhluk gitu. Perbuatan kita itu hasilnya adalah makhluk. Maka wudu itu juga perantara keberkahan dari Allah. Kemudian kita sholat di masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, berkah, wasilah, tempat itu menjadi wasilah keberkahan dari Allah. Ibadah di waktu-waktu tertentu, contohnya di bulan Ramadan, ini juga waktu itu adalah makhluk Allah dan menjadi perantara keberkahan dari Allah Ta'ala. Wal barakatu minallah. Falaqad ra'aitul ma'a, kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku melihat air yambu'u min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengalir dari jari-jari Rasulullah. Walaqad kunna, sungguh benar-benar kami melihat, kami nasma'u, mendengar, tasbihat ta'ami wa huwa yukan, makanan yang dipegang, dimakan oleh Rasulullah itu bertasbih, dalam keadaan dimakan bertasbih. Maka jamadan itu benda mati bertasbih, memuji Allah Ta'ala. Contohnya di sini makanan yang akan dimakan oleh Rasulullah, para sahabat mendengar tasbih makanan-makanan tadi. Tusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau man di surat di surat Ibrahim itu, surat Ar-Ra'd, man fis samawati wal ardi, bertasbih siapa saja yang ada di langit dan, berarti yang punya akal. Tapi di surat Al-Isra, tusabbihu lahu ma fis samawati, bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Maka para ahli nahwu itu bedakan ma dan ma. Gitu. Sering kita membaca man dan ma. Man itu lil aqil, man bagi yang berakal, sedangkan ma li ghairil aqil, bagi yang tidak berakal. Maksudnya apa? Hewan, tumbuhan dan jamadat, benda
mati bertasbih pada Allah Ta'ala. Nah, maka makanan ini salah satu bentuk mukjizat Rasulullah, bertasbih ketika akan dimakan. Nah, kalau kita wah kok ada makanan bertasbih rasa dipangan toh iman sakit tidak. Jadi maksudnya makan bertasbih apa? Bentuk makanan itu akan menjadi sebuah keberkahan. Maka kalau kita makan itu diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai tangan kanan berdoa, gitu. Makan minum pakai tangan kanan berdoa. Kalau abot pakai tangan kanan, yuk dibantu pakai tangan kiri, nyekeli kocak ciri itu. Ya, kalau tangan kanan sakit, ya boleh pakai tangan kiri. Kenapa? Karena udzur. Tapi hukum aslinya makan dan minum itu pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri, setan. Karena Rasulullah bersabda, "Kulu washrabu bima yaminikum." Makanlah, minumlah pakai tangan kalian. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bima syayirihim. Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Berarti kalau tangan kiri tidak berkah. Maka makan itu pakai tangan kanan berdoa agar apa? Agar makanan itu bertasbih. Ketika makanan itu bertasbih akan mendatangkan keberkahan kepada diri kita. Kemudian nanti selanjutnya tentang manakib itu kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum sya'aru. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian memerangi sebuah kaum ni'aluhum sya'aru, sandal-sandal mereka itu terbuat dari bulu. Nah, terbuat dari bulu, sandal yang berbulu. Kemudian wala ya'tiyanna ala ahadikum zamanun, sungguh akan datang kepada kalian suatu zaman, suatu waktu, la ayyarani ahabbu ilaihi min ayyakuna lahu mithlu ahlihi wa malihi. Zaman itu, zaman yang akan datang itu, kalian melihat diriku, berangan-angan melihat diriku itu lebih dicintai, disukai daripada melihat keluarganya dan hartanya nanti ketika yaumul kiamah. Nah, maksudnya siapa ini? Kaum yang sandalannya terbuat dari bulu wol. Dijelaskan di hadis yang lain, mereka itu khuzan wa karman minal a'ajim. Kaum khuzan dan karman, kaum dari bangsa Mongol. Di riwayat yang lain dijelaskan oleh para ulama bangsa Cina atau humrul wujuhi. Kalau mutlak bahasa Cina tidak benar. Kenapa? Karena dilanjutkan di hadis ini humrul wujuhi, wajahnya itu putih kemerahan. Dan Cina kan tidak kemerahan toh, putih tapi kemerahan. Ada yang mengatakan bangsa Turki dekat dengan Rusia, ada yang mengatakan bangsa Mongolia, Allah a'lam. Futsal unufi, hidungnya pesek. Turki malah orang pesek, manjung. Allah a'lam maksudnya bangsa Asia yang mana. Insya Allah bukan bangsa Indonesia. Sigharul a'yun, matanya sipit. Pesek, matanya sipit, kemerahan wajahnya, merah wajahnya, putih kemerahan, pesek hidungnya, matanya sipit. Wujuhumul majanul mutraqatu,
wajah mereka, jidatnya itu lebar-lebar. Nah, saya bingung nih mau ngendi ini. Jidatnya itu gede-gede, lebar-lebar. Ni'aluhumus sya'ru, sandal-sandal mereka itu terbuat dari wol, dari kulit, dari bulu binatang. Dia mengatakan, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini bangsa Tartar yang diperangi oleh, yang mereka pernah menguasai sepertiga dunia dalam kurun waktu 80 tahun. Mereka itu kalah perang dengan orang Islam di daerah namanya Ain Jalut, di daerah Suriah. Nah, mereka itu sifatnya seperti itu, gede-gede, jidatnya besar, putih kemerahan, pesek hidungnya, matanya sipit, sepatu sandal-sandal mereka itu terbuat dari bulu. Terjadi perpisah perang Ain Jalut itu pada tahun 707 Hijriah. Berarti 700 tahun yang lalu nih, 700-an tahun yang lalu. Allah alam. Tapi ini akan terjadi ketika nanti sebelum yaumul qiyamah. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yuhlikun nasa hadal hayyu min Quraisyin. Manusia itu akan binasa disebabkan oleh seorang dari orang Quraisy. Jadi Rasulullah mengatakan ada orang Quraisy nanti di akhir zaman menyebabkan kebinasaan manusia. In syi'ta an usammiyahum bani fulan wa bani fulan. Kata Rasulullah, jika kalian ingin, aku akan menyebutkan keturunan dari kabilah siapa. Tapi tidak disebutkan oleh Rasulullah. Ini demi menjaga apa? Martabat, derajat, kehormatan sebuah suku itu. Nah, jadi kadang Rasulullah tidak menyebutkan nama, kabilahnya saja tidak disebutkan nama, apalagi namanya yang akan menjadi sumber kehancuran. Maka kalau kita ingin menyebut nama di suatu, apalagi dalam majelis forum, dipikir-pikir dulu agar tidak terkena kode etik. Nah, undang ITE gitu kan, undang-undang tidak asal nulis, tidak asal nyebut nama seseorang. Rasulullah padahal dia pasti akan terjadi gitu kan. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan kabilah dari siapa, namanya siapa. Rasulullah hanya mengatakan keturunan Quraisy, ya, seperti itu. Ini namanya adab berbicara. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib berkata, "Idza haddatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau aku mengisahkan sesuatu tentang Rasulullah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala an akhirra minas sama'i ahabbu ilayya min akdiba alaihi. Aku jatuh dari langit lebih aku cintai daripada berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini ingin mengatakan, memuliakan kedudukan Rasulullah. Berdusta saja atas nama Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengucapkan, tidak pernah berbuat, tapi dinisbahkan perbuatan atau ucapan itu kepada Rasulullah. Kata Ali, berbuat seperti itu, aku jatuh dari langit lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada berbuat dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu toh. Jadi jatuh dari pesawat nyemplung laut, lebih aku cintai. Ini bahasanya seperti itulah kalau mendengar. Kemarin ada pesawat yang jatuh gitu. Nah, kalau kita mendengar musibah seperti itu, diajar oleh Rasulullah agar kita tidak tertimpa musibah yang sebesarnya itu, berdoa dengan sebuah doa,
alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Panjang Ustaz. Boleh dengan doa yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita ingin masuk ke sebuah negeri, akan naik kendaraan, khawatir akan terjadi sesuatu kok ragu gitu. Wis mau mangkat kok ragu. Sering tuh kita itu mau berangkat ragu. Meng mau nyambut gawe kemana? Ke Garongan gitu. Ragu. Rasa-rasa doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari keburukan yang telah Engkau ciptakan, keburukan dari suatu tempat, keburukan dari suatu pekerjaan, keburukan dari berkendara, keburukan dari berteman. Berdoa itu. Kalau sudah berdoa seperti itu mantap berangkat. Kalau dikit-dikit ragu rasido mangkat si kepuyuh yang kepising yang lain gitu kan. Jadi kalau kita mendengar suatu musibah seperti itu, jangan sampai kemudian apa? Menjadikan trauma. Wah, rasa numpak pesawat, rasa numpak kereta, rasa numpak bis. Sering mendengar berita kecelakaan di jalan tol gitu. Wah, rasa tidak usah lewat jalan tol. Wah, ada orang ngontel tiba-tiba mati gitu. Wah, rasanya beda. Mantap, bismillah apa yang akan kita kerjakan, tapi berdoa dulu. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, jangan sampai berdusta atas nama Rasulullah. Wa idza haddatsukum fima baini wa bainakum. Tetapi kalau apa yang aku ucapkan antara diriku dan kalian, pribadiku, dari diriku sendiri, fa innal harba khud'atun, ketahuilah sesungguhnya peperangan itu penuh dengan tipu daya. Tipu daya. Jadi berkomunikasi dengan musuh, akan berperang, lobby, itu pinter-pinteran ngomong gitu kan. Nego barang itu akan kita jual atau kita beli, bentuknya entah kendaraan atau tanah atau yang lainnya. Pinter-pinteran nggak Pak? Tawar menawar gitu kan. Seperti fainal harba khud'ah, peperangan itu adalah tipu daya, pinter-pinter menawar, tapi jangan sampai berdusta gitu. Kalau berdusta dalam perang boleh, tapi kalau tawar menawar dalam berdagang tidak boleh. Tapi boleh dengan cara tawar menawar yang baik. Biar caranya biar kita mendapatkan keuntungan yang baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya'ti fi akhir zamani qaumun hudatsaul asnan, akan datang pada akhir zaman bangsa atau kaum, mereka itu masih muda-muda, anak-anak muda. Kata para ulama, muda itu umur antara 20 sampai 40. Ini dikatakan muda, gitu. 20 sampai 40. Kalau di atas itu berarti tua. Sufahaul ahlam, mereka itu muda-muda tapi bodoh. Sufahaul ahlam, berpikirnya pendek, terburu-buru ngomong, terburu-buru bersikap, terburu-buru mengambil keputusan. Nah, ini identik dengan anak muda. Orang kalau semakin tua itu semakin apa? Ngati. Saking ngati-hatinya rawani ngopo-ngopo gitu. Hati-hati itu boleh, tapi jangan sampai menyebabkan keraguan, mau berbuat ini tidak berani, berubah itu tidak berani. Saking hati-hatinya pengalaman hidup. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka ini mengucapkan ucapan dari Allah Ta'ala, yaitu berdalil dengan Al-Quran.
Tetapi kata Rasulullah, yamruquna minal islami, keluar dari Islam, kama yamruqus sahmu minar ramyah, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. La yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak menyentuh kerongkongan mereka, tidak sampai kepada kerongkongan. Jadi keimanan hanya sebatas lisan. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum, di mana saja kalian ketemu mereka perangilah. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah, sungguhnya memerangi mereka itu berpahala sampai yaumul qiyamah. Maksudnya mereka itu disebut khawarij, orang-orang yang gampang menghalalkan darah orang Islam. Perbedaan pendapat yang sifatnya masih bisa ditoleransi dalam bersikap menyikapi hukum-hukum Islam, bagi mereka tidak ada toleransi. Maka bagi mereka berarti yang tidak sependapat, sepemikiran dianggap kafir, boleh dibunuh. Ini disebut khawarij, para pemberontak.